Karena hukum dalam konteks partikel-partikel agama itu dalam tanda petik, kalau boleh saya bicara secara mudah, itu adalah hukum-hukum kecil untuk mengajarkan kita ngerti tentang hukum besar ini gitu. Makanya salah satu cara ketika kita bicara dalam wilayah namanya agama, agama adalah jembatan untuk kita selaras dengan hukum besarnya Tuhan. Makanya agama itu dari A itu tidak, agama itu kacau. Bahasanya disebut harmoni gitu. Berarti kan mau nggak mau kehidupan kita ini nggak bisa lepas dari yang namanya harmonisasi. Dan harmonisasi ini nggak bisa kita lakukan kalau kita tidak tahu, oh ternyata kehidupanku di sini sekarang, bagaimana aku selaras dengan konteks yang namanya hukum sunatullah yang besar ini. Selalu saya bicara dalam konteks yang namanya segitiga ini aja. Yang pertama, harmoni sama Tuhan, God, harmoni sama sesama, dan yang ketiga, harmoni dengan yang namanya alam gitu. Berarti mau nggak mau, suka nggak suka, ada hablum minallah, hablum minanas, hablum minal alam. Ini kata kuncinya yang disebut rahmatan lil alam. Ini banyak yang komplain loh sekarang akhir-akhir ini, gue tuh udah taat, sholat, rajin, tapi hidupnya susah banget sih gitu. Sehingga maaf nih ya, ini sampai juga terjadi tentang konteks di mana ada antipati terhadap religion based, terhadap agama gitu misalnya. Sehingga dalam konteks yang namanya religiusitas yang tidak selaras dengan ini nih, ya balik lagi, jangan-jangan kita sibuk hanya dalam wilayah alat dan jembatan dan identitas, tapi tidak selaras dengan ketetapan yang paling tinggi gitu intinya. Ya, jadi saya pengen mengajak berpikir lebih luas bahwa ibadah bukan hanya urusan sholat, puasa, umroh, pakai kerudung lah, haji, kurban, macam-macam lah. Bukan itu sih poinnya. Itu adalah sebuah hanya jembatan untuk kita masuk kepada konteks yang namanya yang lebih tinggi. Inilah yang disebut dengan yang namanya rob gitu. Nah, singkatnya supaya nanti kita bisa lebih banyak diskusi, rob itu cuma satu teman-teman. Dalam bahasa Arab, rob itu artinya mendidik. Berarti ketika Allah mau ngerob kita, Robul Alamin, itu adalah konteksnya pendidikan. Pendidikan itu berarti kita mau dalam wilayah yang namanya pertumbuhan gitu. Makanya dalam konteks yang namanya Robul Alamin, mendidiknya Allah. Contoh aja yang kita udah pernah bahas ulang-ulang. Emang Allah nggak ngatur kita satu-satu nggak kira-kira? Enggak. Dia selalu menggunakan yang namanya sistem. Nah, sistem pendidikan Allah inilah nanti yang disebut dengan yang namanya Robul Alamin. Inilah nanti yang kita sebut pakai bahasa sederhananya, inilah yang namanya hukum sunatullah. Sunnah itu ketetapan, Allah itu ya Allah itu sendiri. Berarti ketika kita bicara tentang sunatullah, berbicara tentang hukum ini semua, inilah yang kalau dalam bahasa sekarang popnya gitu ya, populernya sering disebut dengan yang namanya hukum semesta. Nah sekarang saya tanya, apakah orang yang rajin sholat dia pasti tunduk kepada hukum semesta? Belum tentu. Karena hukum dalam konteks partikel-partikel agama itu dalam tanda petik, kalau boleh saya bicara secara mudah, itu adalah hukum-hukum kecil untuk mengajarkan kita ngerti tentang hukum besar ini gitu. Makanya salah satu cara ketika kita bicara dalam wilayah namanya agama, agama adalah jembatan untuk kita selaras dengan hukum besarnya Tuhan. Makanya agama itu dari A itu tidak, agama itu kacau. Bahasanya disebut harmoni gitu. Berarti kan mau nggak mau kehidupan kita ini nggak bisa lepas dari yang namanya harmonisasi. Dan harmonisasi ini nggak bisa kita lakukan kalau kita tidak tahu, oh ternyata kehidupanku di sini sekarang, bagaimana aku selaras dengan konteks yang namanya hukum sunatullah yang besar ini. Selalu saya bicara dalam konteks yang namanya segitiga ini aja. Yang pertama, harmoni sama Tuhan, God, harmoni sama sesama, dan yang ketiga, harmoni dengan yang namanya alam gitu. Berarti mau nggak mau, suka nggak suka, ada hablum minallah, hablum minanas, hablum minal alam.
Ini kata kuncinya yang disebut rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat bagi keseluruhan gitu. Sampai sini oke, teman-teman? Sip ya? Dapat ya? Sehingga apapun yang teman-teman rasain sekarang, kalau bentrok sama hukum semesta, nggak bisa menang aja udah. Dan bentrok sama hukum semesta itu nggak bisa dilawan atau nggak bisa diselesaikan hanya dengan rajin ritual, nggak bisa gitu. Tanpa kita mengerti ritual itu apa, dan intisari dari pengerjaan ritual itu adalah konteksnya bagaimana aku selaras dengan yang namanya sunnatullah. Nah jadi kita luaskan lagi, ibadah bukan hanya rajin ngerjain sholat, tapi menjadikan sholat sebagai sarana latihanku untuk bisa selaras dengan hukum alam. Itu dulu sebentar. Sampai sini oke? Sip ya? Kenapa? Kenapa saya ulang-ulang ini? Karena yang paling kita nggak bisa tolak itu adalah apa? Hukum ini, nggak bisa. Dan ini akan berlaku secara universal. Mau dimanapun, hukum alam ini pasti akan terjadi aja. Dalam kondisi apapun, artinya apa? Saat kita selaras dengan hukum alam, kita selaras dengan hidup itu sendiri gitu. Nah artinya, bahasa gampangnya, kalau kita sekarang lagi dalam keadaan chaos, stres, depresi, apapun lah penamaannya, artinya kita lagi lepas dari yang namanya harmonisasi tadi gitu. Kita lagi tidak harmoni dengan Tuhan, tidak harmoni dengan sesama, tidak harmoni dengan alam. Nah pertanyaannya gimana mau harmoni kalau aku tidak mengenal diri gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Aduh. Susah. Oke-okenya karena nggak ngerti. Pakai kasus deh, kasus. Ya. Ada yang lagi berantem nggak sekarang? Ya. Coba ada yang lagi berantem. Coba yang nggak punya kerjaan. Coba lo ngomong. Lagi chaos aja, lagi chaos. Iya. Nggak punya duit. Bagaimana menyelaraskannya misalnya klinik speak gitu ya, misalnya ya. Ini menyelaraskan gimana sih dengan sesama orang? Apakah saya harus baik-baikan sama pasien? Dengan alam, apakah klinik yang mesti dirapihin, dibersihin? Dengan Allah gimana? Menselaraskannya gimana nih supaya? Iya betul. Ya nanti kita ke situ gitu ya. Chaos, semuanya emang chaos sih. Dirinya sendiri itu belum kenal. Gimana mau selaras? Nah sekarang dirinya tuh siapa? Ya, nah kan ke apa namanya si apa yang dibahas awal ini akan menjadi jembatan untuk ke situ gitu. Sehingga saat kita udah ngeberesin di sini, maka kita akan bisa berdampak kepada yang di luar gitu intinya. Jadi semua kata kuncinya teman-teman sekali lagi ya, ini saya rasa perlu digarisbawahi aja. Salah satu hukum terbesar dalam kehidupan ini yang kita nggak bisa tolak adalah kita sebut dengan yang namanya konsekuensi gitu. Dah itu dulu. Hukum alam banget. Jadi maaf nih ya, kalau kita ngerti tentang hukum konsekuensi, pertama, kita akan selalu berhati-hati dengan apa yang kita putuskan. Kenapa? Karena setiap konsekuensi selalu ada yang namanya sebab akibat. Selalu akan ada yang namanya dengan tabur tuan. Sehingga ketika kita tahu bahwa sebab akibat dan bagian dari konsekuensi, kita akan lebih menyadari dan kita akan lebih berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Karena ngerti bahwa apapun yang aku lakukan akan balik gitu. Contoh, hidup ada ujiannya. Rata-rata orang ngomong kalau ujian datang dari siapa? Allah. Nah gitu, gimana coba? Allah disalahin gitu. Ya, Allah kok nguji aku ya? Allah iseng banget nguji kita ya gitu. Betul nggak? Sehingga dengan mindset bahwa Allah menguji aku, kayaknya ujian datang dari Allah, kayaknya kita nggak terlibat dalam ujian ini gitu. Betul nggak? Padahal ujian ini datang karena keputusanku, karena pilihanku, karena di situ ada yang disebut dengan yang namanya konsekuensi. Berarti klinik sepi konsekuensi nggak kira-kira? Iya, udah di sininya judes-judes misalnya, malas orang datang ke sini, misalkan. Apapun gitu konteksnya. Tetapi point of view yang ingin digarisbawahi di sini adalah jangan lupa bahwa segala bentuk penghambaan kita penilaiannya bukan hanya dalam jembatannya,
tetapi dalam konteks bagaimana kita selaras dengan yang namanya hukum alam ini gitu. Sampai sini oke? Seenggaknya teman-teman, once kita ngerti ini nih, simpelnya ini dulu, satu aja, kita udah nggak nyalahin siapa-siapa gitu. Kita tidak mencari kambing hitam, kita tidak mencari siapa yang salah, tapi tahu bahwa apapun yang datang ke kita pasti bagian dari sebuah konsekuensi. Meskipun nanti kita ngerti, ini akan bisa berbicara dalam konteks yang namanya kolektif gitu, bersama-sama gitu. Sampai sini oke dulu? Dapat ya? Di tahapan ini yang ingin saya sampaikan dulu bahwa ibadah kepada Allah itu bukan hanya sholat aja maksud saya. Tapi ibadah kepada Allah selaras dengan hukumnya gitu kira-kira. Ibadah kepada Allah selaras dengan konsekuensi tabur tuai sebab akibat. Dan ini yang paling penting saya rasa. Ini yang paling perlu untuk kita sadari. Allah ini kalau nanti kita sebut sebagai sebuah konteks pemahaman, kita sebut aja dialah sebagai sesuatu yang disebut dengan yang namanya sang realitas gitu. Sehingga semua inti dari ibadah kita adalah bagaimana aku bisa menerima kenyataan. Karena nanti semua problem kita, aku pengennya 5, kenyataannya 1, ribut. Aku pengennya 7, kenyataannya 3, chaos sudah. Akhirnya apa? Kita lupa bahwa satu hal yang gak bisa kita tolak dalam hidup ini adalah kenyataan. Sampai sini oke? Sip ya? Nah sekarang saya mau nanya dulu sama teman-teman. Chaos tadi, itu ekspektasi selalu lebih besar daripada realitas gitu. Kira-kira sering nggak dalam hidup sehari-hari ekspektasinya lebih gede dari realitas? Sering nggak teman-teman? Betul nggak? Karena ekspektasinya lebih besar dari realitas, disitulah kita sebut hidup ini menderita. Aduh, gitu. Dan kalau mau pinjam dalam tradisi Islam gitu ya, jangan lupa loh, arti Islam sendiri, Islam adalah berserah total kepada kenyataan. Artinya orang yang Islam adalah orang yang nerima kenyataan. Jadi simpel aja, ciri-ciri orang yang Islamnya oke, sederhana, jarang ngeluh, udah gitu aja. Pernah nggak ketemu orang yang hidupnya ngeluh mulu? Pernah nggak? Oh sering. Begitu ketemu mukanya tuh, alah ini udah mau ngeluh nih, udah pasti gitu. Udah vibe-nya tuh udah kerasa gitu, alah gitu. Padahal dia abis zuhur, abis asar, abis puasa, lagi sholat, abis puasa, hidupnya ngeluh mulu. Berarti intinya dia banyak menolak yang namanya kenyataan. Paham ya teman-teman ya? Nah ini saya pengen garis bawahi dulu sampai beneran ngerti. Jadi supaya nanti teman-teman mau sholat, mau puasa, mau tahajud, itu tuh ngerti bahwa itu hanyalah konteks dalam wilayah toolsnya gitu. Tapi nanti di ultimate-nya yang paling ujungnya, yang paling prime-nya gitu, yang paling quote and quote tujuan akhirnya, mau kita konteksnya apapun, satu kok. Mau nggak sih kita menerima kenyataan yang dihadirkan dalam hidup ini gitu? Tapi kenyataannya bagus-bagus tuh. Lah, bagus atau buruk, penilaian kita nggak kira-kira? Iya, itu kan di sini nih, di ekspektasi. Makanya kalau orang udah Islam dalam tanda petik, anyway nggak ada sih orang yang udah Islam tuh nggak ada ya. Yang ada selalu berproses menjadi Islam. Kenapa? Karena pengenalan diri ini adalah proses seumur hidup. Jadi kalau sekarang udah ngomong, kayaknya aku udah mulai sadar deh, belum lah sebenarnya gitu. Nggak ada orang yang udah sadar tuh nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada orang yang udah Islam tuh nggak ada. Makanya tiap sholat pasti selalu ada kata-kata ihdina siratal mustaqim, tunjuki jalan yang lurus. Berarti belum lurus amat gitu intinya. Masih belok-belok gitu intinya. Makanya sholat itu memang didesain untuk orang yang sadar bahwa dirinya belum lurus gitu intinya. Makanya ongoing proses gitu. Jelas ya? Oke ya? Nah, berarti kita dapat dulu rumusnya nih. Ini kosong nih. Ini kayak angkot 75 ya, silakan. Oke, ada sini. Iya, bukan, ininya apa namanya, duduknya gitu. Dipaksa gitu.
Oke, sampai sini oke dulu nggak? Paham ya? Clear ya? Berarti teman-teman kita ngerti dulu, kalau kita ngomong aku punya masalah, so masalah itu cuma satu, bahwa ekspektasiku lebih besar dari kenyataan. Itu dulu aja. So problemnya selalu ada di situ gitu. Sehingga nanti kita ngerti bahwa oke, si ekspektasi yang lebih besar dari realitas, ternyata yang harus diberesin di sini nih. Dan ini kaitannya sama di diri gitu. Ya, jadi bagannya kita paham dulu, alurnya kita ngerti dulu. Sekali lagi, mau kita pakai base religion apa, ritualnya apa, satu aja, bahwa kita nggak bisa menolak yang namanya realitas. Itu dulu nomor satu. Karena kalau ada orang yang ngomong berserah total, itu adalah dia menyerahkan dirinya kepada kenyataan. Pun bukan berarti nggak ngapa-ngapain, bukan. Yaudah aku berserah aja deh, nggak usah kerja, nggak usah apa, nunggu. Nah itu kan gini ya teman-teman, saya selalu ulang-ulang. Sabar, tawakal, ikhlas, bego, beda tipis ini 4-4-nya. Aku kayaknya mau sabar aja, nunggu diam, tapi nggak sesuai juga. Kenapa? Karena ada hukum yang namanya perputaran misalnya. Hukum yang namanya tabur tuai, kalau kamu nggak nanam, kamu nggak akan membuahkan gitu. Dan ini nanti kita akan bahas dalam diskusi panjang, karena setidaknya hukumnya ada 20 nih. Nah satu-satu hukumnya nanti kita akan bahas pelan-pelan. Jadi maksud saya, sehebat apapun kita dalam konteks yang namanya ritual, tapi nggak selaras sama si hukum-hukum ini, intinya kita nggak akan pernah lepas dari konteks yang namanya menderita. Makanya yang kemarin saya kasih indikator parameternya. Gitu. Orang yang nggak happy salah satunya apa? Orang yang aku mulu gitu misal. Orang yang nggak happy salah satunya apa? Ngegosip mulu. Berarti orang lain tuh lebih penting dari dirinya gitu. Gitu ya. Berarti faktor eksternal tuh jauh lebih penting. Makanya dia lebih tahu informasi orang lain, tapi dia kekurangan informasi tentang dirinya gitu. Dan balik lagi ya, itu sudah terjadi secara kolektif, akhirnya ya udah, ujung-ujungnya apa? Kan manusiawi. Nah itu bahasa paling nggak asik sih, itu si manusiawi itu. Manusiawi dong kalau kita ngambek gitu misalnya, seterusnya lah gitu. Padahal itu adalah bahasan dari kolektif. Oke, sampai sini teman-teman. Paham ya? Dapat ya? Nah, sekarang kita masuk nih. Jadi si alam ini nanti dia punya hukum alam. Ya maksudnya Robnya Allah itu dia punya hukum alam. Kita juga punya mekanisme gitu bahasanya. Mekanisme. Nah, saya pengen mengulang-ulang lagi ini gitu, supaya apa yang kita bahas di pertemuan yang lalu bisa di-apply atau bisa dialami langsung gitu. Contoh. Kan kita udah pernah bahas nih. Secara diri kita itu punya multi layer. Multi layer itu artinya punya banyak sekali lapisan-lapisan gitu. Teman-teman kalau ngelihat orang lain, ya ngelihat nih, yang dipakai alat melihatnya itu adalah suatu alat yang sangat punya limit. Namanya panca indera. Berarti dalam melihat siapapun di luar diri kita melalui yang namanya panca indera ini punya yang namanya limit. Makanya ngelihat orang 100 meter sama 10 meter beda nggak? Beda. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan dari jauh, kayaknya keren banget deh. Tar dulu. Tunggu sampai mulai dekat, nah nanti bisa nyesel gitu. Ya kan ada tipikal orang yang jauh jenik, ingat ya waktu kita bahas? Dari jauh oke, dari dekat you gitu. Dari jauh wah, quote and quote. Karena kenapa? Si panca indera kita ini itu gampang banget ketipu gitu. Sip ya? Artinya apa? Kita ngerti bahwa apapun yang kita lihat secara fisik gitu ya, itu ternyata punya limit. Nah yang sering saya ulang-ulang, berarti yang kita lihat ini banyak yang kelihatan atau lebih banyak yang nggak kelihatannya? Nggak kelihatannya. Karena kita nggak ngelihat mentalnya, pikirannya, perasaannya, emosinya, imajinasinya, niatnya, sikap hatinya. Banyak loh yang kita nggak lihat. Sehingga selalu saya analogikan, yang tertampak fisik secara jasad itu 1%.
As a physical tuh 1% aja yang kita lihat. Gampangannya begitu. Nah, yang menarik 99%-nya kita nggak tahu. Makanya selalu saya ulang-ulang, kalau kita menilai orang dari tampakan fisiknya, apalagi ngelihat potongan dari sosial media, rugi. Kenapa? Itu kebenarannya cuma 1% gitu. Kita nggak pernah tahu esensi aslinya. Makanya dengan melihat yang 1% untuk menilai yang 100%, ya nggak fair gitu intinya. Jelas ya teman-teman ya? Nah, sehingga nanti kita ngerti, oh ternyata ada bagian fisik yang tertampak 1%, ada bagian non fisik, non material yang 99%. Nah, masuk ke yang non material ini, justru inilah nanti yang akan menjadi kita mau selaras dengan hukum semesta atau tidak, tergantung dari yang 99%. Sering kita sebut dalam bahasa Quran namanya nafs. Dalam bahasa yang sering kita dengar namanya jiwa. Karena si jiwa ini nanti yang akan menjadi software bagi tubuh. Ketika softwarenya nggak beres, tubuhnya pasti nggak beres aja udah. Makanya tadi begitu ditanya, siapa yang mau hamil? Aku. Kenapa mau hamil? Udah pokoknya. Berarti ada masalah sama softwarenya gitu. Kenapa? Karena softwarenya jangan-jangan tidak update gitu misalnya. Makanya yang kita bahas ulang-ulang dan nggak pernah bosan untuk kita bahas bahwa kalau kita tidak memperbaiki konteks yang namanya jiwa, maka konteks fisiknya ini nggak akan selaras gitu. Oke teman-teman? Sip ya? Sekarang saya tanya, teman-teman waktu sholat kira-kira kegiatan fisik, kegiatan jiwa? Waktu sholat? Hah? Nah, waktu sholat jiwanya kemana? Allahu Akbar gitu ya. Rakaat 2, rakaat 3. Belum jadi mikirin ini. Jadi ngelamun. Betul nggak? Sehingga tidak menjadikan jembatan ini justru untuk membuat ini selaras dengan ini semua gitu. Nah, jadi ke pertanyaan Bapak tadi, kita mau menjaga supaya dalam konteks stabil, yang perlu dijaga adalah jiwanya. Karena kalau kita sudah memperkuat jiwa, yang di luar seperti apa tidak akan memengaruhi lagi kedamaian yang di dalam tuh nggak bisa gitu. Saya kasih contoh teman-teman, maaf banget ya, maaf nih. Kalau orang masih terpengaruh dengan faktor eksternal, itu levelnya namanya binatang ternak gitu. Karena dia selalu ngikutin, dituntun ke kiri ikut, dituntun ke kanan ikut, gitu nggak? Berarti kalau dia dituntun ke kanan ikut, ke kiri ikut, dia nggak punya pendirian. Makanya dalam bahasa Quran selalu dikatakan, kamu tuh nggak ada bedanya sama binatang, kamu tuh nggak ada bedanya sama kal-an'am, karena kenapa? Ya kamu tidak memiliki kesadaran dalam konteks yang namanya, kalau pakai bahasa keren sekarang, itu self control gitu. Contoh. Pernah nggak marah gara-gara orang itu ngomong nyebelin? Pernah nggak? Berarti lagi jadi apa kita? Ya level-levelnya kan berarti quote and quote binatang ya. Dalam tanda petik. Kan kalau pinjam dalam perspektif otak nih ya, teman-teman ini perlu tahu juga sih. Otak primitif kita itu disebut otak reptil, otak binatang. Jadi di semua kita tuh pasti ada otak itu aja. Dan itu urusannya adalah fight or flight, urusannya adalah bertahan hidup, survival aja udah. Nah, di tengah-tengah ada otak perasaan, nanti di paling ujung itu ada otak manusia yang disebut otak yang namanya wisdom gitu. Nah, kalau yang dipakainya cuma otak binatang mulu, pokoknya urusannya makan, minum, reproduksi. Makan, minum, reproduksi. Itu aja urusannya. Berarti dia tidak berkembang dari binatang menuju manusia. Sip ya? Jadi maaf ya, ada orang yang udah hidup 40-50 tahun, dia belum tumbuh dari binatang ke manusia. Kalau si otak binatang ini yang paling terus dipakai, berarti dia tidak mengembangkan diri menuju kepada konteks yang namanya manusia. Makanya sering saya ulang-ulang, kenapa sih buka tutup Quran itu selalu dari Al-Baqarah menuju An-Nas. Dari level paling rendah namanya binatang menuju kepada level tinggi yang disebut dengan yang namanya manusia gitu. Berarti lagi-lagi kalau kita tertrigger dari faktor eksternal aku jadi marah, berarti kita masih ada di, kalau yang kemarin kita bahas, resolusi rendah gitu inti. Jelas ya teman-teman ya? Dapat ya?
Nah sekarang pertanyaannya, kita mau pindah dari resolusi rendah ke resolusi tinggi, nggak akan ada yang bisa nolong. Udah gitu aja. Jadi jangan nunggu keajaiban. Aduh semoga nanti keajaiban datang, ada orang yang menolong aku jadi bahagia. Nggak akan nemu sampai kapan juga. Nggak akan ada aja udah. Aduh saya nunggu keajaiban ini semua akan berubah, membaik. Nggak akan ada. Kenapa? Karena semua yang datang ke kita itu pasti refleks dari yang namanya konsekuensi. Makanya ya balik lagi nih, saat kita mulai ngerti mekanisme ini, nomor satu, kita akan mulai menyadari bahwa semua perbaikan itu datang dari aku mau berubah atau tidak gitu. Nah paradoksnya, orang berubah bukan karena idenya, orang berubah karena capek menderita gitu. Tapi yang menderita terus nggak berubah-berubah ada juga sih, dan nggak bisa dipaksa udah. Kadang justru malah temennya yang gemes, kamu nggak mau kena, dia nggak mau berubah kok gitu. Artinya apa? Tidak ada kekuasaan kita untuk merubah faktor eksternal. Sampai sini oke? Sip ya, dapat ya? Nah, jadi ingat baik-baik. 1% adalah fisik, 90% adalah non fisik, 99%. Silakan. 99%. Silakan. Si yang di dalam ini yang perlu diberesin gitu. Teman-teman maaf nih. Kalau fisik ini perlu nutrisi, ada sinyalnya nggak? Apa sinyalnya? Tadi jam 12-an, setengah 1 gitu. Ada nggak gitu? Ada. Berarti kalau lapar, ciri-ciri jasad fisik perlu nutrisi. Tapi kalau jiwa kita perlu nutrisi, ada sinyalnya nggak kira-kira? Ada dong. Mulai cepat nyalahin orang, itu yang kemarin. Marah-marah, mulai cepat judgment, stres, depresi, nggak tenang. Itu tuh jangan lupa loh, itu sinyal sih, khawatir. Itu kan sinyal dari sini nih. Cuman kita jauh lebih aware kepada yang fisik, yang ini nggak pernah diapa-apain gitu. Dianggap oh ya udahlah. Makanya yang kemarin kita bahas, salah satu orang yang punya tingkat kecerdasan emosi rendah, itu dia nggak jujur sama perasaannya gitu. Seems oke aja udah. Artinya apa? Dia nggak pandai mendengarkan yang di dalam karena dia sibuk selalu apa yang di luar terus gitu itu. Padahal nanti kita akan ngerti sih teman-teman, semua hidup nggak pernah terjadi di luar. Semua terjadi di dalam diri kita. Karena yang di luar ini pasti refleksi dari dalam gitu. Nah makanya kenapa proses untuk kita mengenal yang di dalam diri kita, mengenal diri sejati, nanti kita akan masuk ke situ, itu sangatlah perlu untuk kita lakukan. Dan biasanya penderitaan-penderitaan yang di luar emang ngajak kita untuk lebih kenal diri kok. Berapa persen jiwa-jiwa yang di dalam kita semua itu rindu banget untuk diajak ngobrol gitu. Rindu banget untuk didengarkan. Rindu banget untuk diajak komunikasi gitu. Dan kita nggak pernah punya waktu untuk diri sendiri kok gitu. Kita nggak punya waktu untuk bagaimana kontemplasi gitu misalnya. Sementara yang paling nggak bisa pisah dalam hidup ini, ya kita sama diri kita gitu. Tapi bahasa gampangnya, kalau kita berantem terus sama diri kita, ya gimana mau beres sama semuanya gitu inti. Nah jadi balik lagi sih, ujung-ujungnya teman-teman, konteksnya adalah bagaimana kita mengenali ini semua, dari mulai fisikal kita, jiwa kita, lapisan-lapisannya, yang dimana ujung-ujungnya adalah penyelarasan ini semua untuk bicara dalam konteks yang namanya kenyataan. Oke ya? Ya, silakan. Kalau misalnya kita terlalu sering berpikir orang lain tapi sama diri sendiri jarang. Kalau misalnya mikirin diri sendiri takutnya orang kira kita itu egois, itu masuk lisan atau malah jadi clear malah terus. Iya, kalau kita lebih mementingkan yang di luar, berarti kan mementingkan validasi, benar kan? Berarti jangan-jangan kita melupakan tentang diri sendiri, betul kan? Contoh, pertanyaan baru. Saya selalu mau bagi 3. Level paling rendah itu namanya egois. Itu level rendah.
Apa yang dimaksud dengan egois? Egois itu adalah baik untuk aku, tapi nggak baik untuk orang lain. Itu orang egois. Ya, oke ya. Sip ya. Ini dari muka-mukanya pengalaman sih ya, nggak apa-apa ya. Jadi orang egois adalah good for me, oke buat aku, nggak oke buat orang. Yang penting orang lain mau rugi kayak nggak peduli. Yang penting aku oke. Itu namanya egois. Naik satu level, ini dalam bahasanya disebut altruis. Altruis itu baik buat orang, tapi nggak baik buat aku gitu. Ini tadi yang banyak bilang. Mikirin orang, berbuat baik sama orang, mengiyahkan padahal perasaannya nggak. Pokoknya yang penting orang oke, tanpa sadar diri sendirinya nggak oke. Ini yang disebut dengan yang namanya membakar diri untuk menghangatkan orang gitu. Kayak lilin. Gimana? Kayak lilin. Kayak lilin, bener. Ini termasuk orang yang people pleaser misalnya. Susah banget bilang enggak. Susah banget nolak. Dimana dia bener pengennya, sebenarnya pengen itu tapi udah nggak enak. Dianggap hal-hal gitu tuh bagus gitu. Biasanya orang yang di tengah ini disebut orang yang baik. Orang yang di bawah disebut orang yang jahat. Dan perlu diingat-ingat ya, orang baik itu rata-rata lebih menderita dari orang jahat. Iya udah, fix aja. Orang baik itu gampang dimanfaatin, dibohongin, digimanain juga diterima, ya aja. Makanya tadi yang saya bilang, antara baik dan bodoh emang beda tipis sih gitu. Dan itu terjadi gitu. Orang yang people pleaser tuh dia nggak punya self control loh. Dia nyimpen remote controlnya di orang lain terus gitu. Dan dia menganggap itu tuh baik gitu. Kenapa? Karena pengen terus baik gitu. Berarti dia menyerahkan segala sesuatu di luar dirinya gitu intinya. Oke? Jadi mending jadi orang baik, mending jadi orang jahat. Jangan atuh, jangan. Yang terbaik disadar di sini di atas. Jangan. Ya boleh-boleh aja sih, pilihan-pilihan aja sih. Tapi orang sadar, itulah orang yang ada di tingkat pertengahan. Orang sadar, itulah orang yang ada di tingkat pertengahan. Dia punya self control, was no. Dan dia dia bukan egois. Inilah nanti yang disebut dengan yang namanya self love gitu. Artinya apa? Aku menentukan apa yang aku benar-benar ingin lakukan. Bukan aku menentukan gara-gara orang lain ingin dikasih perhatian. Nggak usah jauh-jauh lah teman-teman. Yang kita lakukan, sorry ya, ini based on survei sih. Yang kita lakukan rata-rata di era modern ini bukan untuk aku tapi untuk orang lain gitu. Jadi apa yang kita kerjain untuk dinilai si A, dinilai si B, dinilai si C, kita ngasih makan orang lain terus gitu. Sementara kitanya kelaparan misalnya. Akhirnya kita pengen pay attention di orang lain, padahal soal itu orang lain yang kita anggap akan mendapatkan kita perhatian dari kita, mereka juga nggak peduli-peduli amat ternyata gitu. Ruginya berkali-kali. Ruginya berkali-kali. Pakai baju aja, kalau orang lain suka nggak ya pakai? Itu yang dipikirnya orang lain dulu. Orang lain oke nggak ya kalau gini gitu? Ya? Kenapa? Apa kata orang? Apa kata orang? Jadi dia nggak jujur gitu. Sehingga dia memvalidasi dan hidup dalam validasi faktor eksternal yang membuat dia ada di level di tengah-tengah di sini. Gitu Mbak. Jadi ya terserah nih. Mau di level ini ada konsekuensinya. Mau di level ini ada konsekuensinya. Mau di level ini juga ada konsekuensinya gitu. Tapi kalau kita mau bicara di level yang sangat ideal, ya kalau dalam bahasa Quran itu disebut jadilah umat pertengahan, umatan wasatin gitu disebut, wasaton gitu. Di tengah-tengah aja. Dalam artian kalau di pertengahan ini ya dalam tanda petik egois enggak, altruis juga enggak, tapi in between gitu. Teman-teman jangan lupa ya, nggak semua orang harus kita tolong, nggak semua orang harus kita balas komennya, nggak semua orang harus kita perhatian tuh nggak bisa gitu. Karena kenapa? Semuanya pasti punya limit gitu inti. Sip ya, dapat ya? Kira-kira gitu ya.
Ngerti ya? Jadi mau pilih egois kayak altruis atau sadar, sebetulnya adalah tergantung dari konsekuensi gitu. Cuman gini maksud saya, jangan tiap hari milih altruis, tapi ngeluh mulu gitu. Ya sama kayak tadi, berharap pengen buahnya durian, tapi tiap hari nanam cabai. Nanam cabai, komplainnya kepedesan gitu misalnya. Ngomong terus lingkungan toksik tapi nggak resign gitu misalnya. Tiap hari komplain lu toksik banget. Ya iya, ngomong tiap hari toksik di situ. Tapi nggak ada action gitu misalnya. Kan memungkinkan. Betul nggak? Sehingga nanti kita ada merubah mindset tentang ritual, merubah mindset tentang religius gitu. Merubah mindset tentang konteks yang namanya mana yang namanya hasil, mana yang namanya proses, mana yang namanya hasil gitu. Dan yang paling penting sih saya rasa merubah mindset bahwa segala bentuk yang terjadi pada aku yang salah tuh orang lain gitu. Dan at least kalau kita udah mulai menurunkan tingkat menyalahkan faktor eksternal, nah itu jiwa udah mulai mau rada-rada sehat gitu kira-kira. Karena kan ingat gak tipikalnya? Ada orang yang aku tidak tahu kalau aku tidak tahu. Itu paling bahaya tuh. Saya nggak tahu kalau saya nggak tahu. Naik satu level, aku tahu kalau aku tidak tahu. Jadi orang yang cenderung akan sehat kalau tahu kalau dirinya sakit. Terutama konteksnya dalam wilayah yang namanya jiwa. Jelas ya, kalau udah mulai ngerti kayaknya ada something wrong deh. Nah, itu udah bagus tuh. Menyadari bahwa ada yang nggak selaras di dalam gitu. Dan ya maaf sih, kalau urusan kesini banyak banget yang cuek gitu. Udah aja. Yang penting aku menjalankan perintah, menjalankan larangan, yang penting gini, begitu, begini, begitu. Tapi tetap nggak melakukan yang namanya, nggak mengalami yang namanya keselarasan gitu itu. Sip ya, teman-teman ya, oke ya. Nah, satu lagi sebelum kita ke dialog lebih dalam, saya pengen mengulang ini. Ini kita hari ini evaluasi dalam-dalam sedikit nggak apa-apa ya? Ya supaya apa yang kita udah bahas lebih dalam lagi, dan lebih ngerti lagi gitu. Karena tujuannya sebetulnya bukan hafal ini loh teman-teman. Bukan abis gini kita tahu, ini ada jiwa, ada ini, bukan gitu. Tapi kata kuncinya adalah diregulasi gitu. Karena untuk jadi tahu itu masuk ke dalam konteks yang namanya intelek gitu. Tahu bagus pengetahuannya. Tapi sorry to say, saat pengetahuan tidak dilatih dalam bentuk yang namanya latihan, dia nggak akan merubah habits gitu. Nah jadi pertemuan ini mau diulang-ulang hampir tiap hari nggak akan merubah karena kenapa? Nggak ada perubahan habits. Dan ya maaf sekali lagi ya, perubahan itu nggak bisa dipaksa dari faktor X, itu nggak bisa. Jadi jangan nyari yang nggak ada. Ketika kita berusaha merubah orang lain, udahlah nggak ada. Capek gitu. Kenapa? Karena itu nggak ada dan nggak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana aku merubah diriku. Gitu. Kenapa? Saat aku merubah diriku, aku akan memiliki influence atau pengaruh yang berbeda. Jadi kalau kita ngelihat sekitar, kayaknya ini harus dirubah deh. Ininya dulu yang diberesin. Karena ini tergantung ini juga. Dan ini nanti kita sama-sama barengan gitu. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, prinsip hidup itu selalu kata kuncinya adalah kerjasama. Dan itu aja itu. Kita nggak bisa hidup sendirian gitu. Jadi saya rada nggak setuju dengan kata-kata ibunya yang ngomong ke anaknya, nah kamu harus hidup mandiri. Ya elah mau masak Indomie aja perlu ke Indomaret sebelah gitu, gimana mau mandiri. Betul nggak? Tapi garis bawahnya adalah kamu perlu berkontribusi. Karena kita sebagai makhluk sosial nggak bisa mandiri, tapi kita adalah contributing gitu. Kata kuncinya adalah kerjasama. Dan orang yang bisa kerjasama ketika dia memiliki jiwa yang lebih luas gitu. Saat jiwanya nggak luas, nanti kita akan ngerti di sini ada kecerdasan yang banyak, maka dia akan sulit bekerja sama gitu. Sip ya. Dan kita kadang-kadang maaf nih ya, orang yang rada sakit jiwa tuh urusannya membandingkan terus. Jadi hidupnya tuh penuh dengan kompetisi gitu. Dia kayak perang terus ngelawan temannya, ngelawan di luar, terus aja gitu. Padahal yang namanya lomba, yang namanya kompetisi, start finishnya harus sama, betul nggak teman? Nah sekarang gimana saya mau berkompetisi sama siapapun di luar saya, orang startnya beda, finishnya juga nggak tahu gitu.
Betul nggak? Jadi sesaat kita terjebak dalam kompetisi, sesaat kita terjebak dalam membandingkan, kalau ada kalimat membandingkan ini awal dari konteks yang namanya depresi gitu. Gitu ya. Dan perlu diingat-ingat sih, orang depresi paling gak suka dikasih wejangan, udah gitu aja. Makanya please gak usah ngasih wejangan kalau orangnya gak nanya gitu. Gak usah ngasih ceramah kalau dia gak nanya gitu. Jangan tiba-tiba sekedar mengingatkan, wah itu nyebelin banget ya gitu. Tuh orang yang kecerdasan emosinya rendah tuh urusannya ngasih wejangan mulu kerjaannya gitu. Beda dikit salah, beda dikit ngasih wejangan gitu kan, nggak gitu poin. Nah artinya konteksnya adalah masuk kepada wilayah yang namanya jiwa. Dikit lagi ya. Teman-teman masih ingat prinsip jiwa ada apa aja isinya? Pikiran, perasaan, dan emosi. Pikiran, perasaan, dan emosi. Di mana ketiga ini sangat memengaruhi kualitas jiwa kita. Sip ya? Nah, sekarang saya mau kasih PR sama teman-teman sekitar 2 menit, 3 menit lah. Kira-kira dalam 1 minggu, 2 minggu belakangan ini, pikiran apa aja yang sering muncul, perasaan apa aja yang sering muncul, dan emosi apa yang sering muncul? Kepikiran itu lagi, rasanya gitu lagi. Coba teman-teman agak main-main ke dalam dirinya untuk dirasain, untuk dicek. Dalam seminggu 2 minggu ini kira-kira yang pop up terus pikirannya apa, perasaannya apa? Silakan. Coba dirasain. Supaya nanti kita relate bahwa oh ternyata pikirannya ini, perasaannya ini, supaya kita relate sama si diri gitu. Apapun itu. Karena yang sering muncul, jangan lupa itu sinyal loh. Gitu. Kira-kira yang pop up-nya sering apa? Yang ngerasanya sering apa? Atau yang konteksnya pokoknya intinya sering kalau di TikTok FYP gitu. Ya, set FYP lagi. Nah, yang FYP kira-kira dalam 2 minggu belakangan ini apa? Silakan. Coba dirasa-rasa. Ya, yang kerasa gitu kayak oh ginilah, itulah gitu. Udah? Oke, sekarang tanyain lagi. Kalau itu muncul mengganggu atau tidak? Nah. Yang lucu udah jelas muncul mengganggu, tapi kangen gitu sama si gangguan-gangguan itu gitu. Diundang lagi. Kok hari ini aku belum bete ya gitu tuh. Kok hari ini aku belum marah ya gitu. Itu menarik. Itu terjadi karena adanya habit. Sip ya? Nah, nanti terakhir saya mau kasih jurus teman-teman. Dan ini kalau bisa jurusnya dilatih. Ya. Anyway, terima kasih teman-teman begitu tadi mulai nanya apa yang aku pikirin. Itu teman-teman lagi ngobrol sama diri loh. Dan hal-hal itu kayaknya mungkin itu perlu agak sering dilakukan gitu. Karena boleh jadi hal-hal yang tadi itu jarang dilakukan. Akhirnya kita jarang ngerti sama diri gitu. Jarang jujur dan seterusnya gitu. Ya, nah. Saya mau menggarisbawahi lagi nih, saya ulang-ulang. Dalam konteks yang namanya kita sebagai manusia, kita diberikan yang namanya kecerdasan. Ulang-ulang ini ya, saya garis bawahi dulu. 1, ini bawaan dan ini nggak bisa diganggu-gugat dan ini perubahannya kecil banget. Inilah yang disebut IQ. Dan ini rata-rata genetik aja udah. Gitu ya. IQ tuh perubahannya nggak drastis. Dah. Kalau udah segitu, ya udah segitu aja, udah diterima aja lah gitu kira-kira. Sip ya. Karena kenapa? Ini biasanya default, ini biasanya memang sip ya. Karena kenapa? Ini biasanya default, ini biasanya memang bawaan, ini biasanya dalam keadaan ya given lah dalam tanda petik. Tetapi teman-teman jangan lupa dalam proses penelitian kalau ngomong 4% doang. Makanya orang mau pinter banget, jenius banget, tapi kelakuannya nyebelin, susah punya teman udah pasti aja. Susah kerja sama pasti. Makanya orang-orang dengan IQ tinggi rata-rata punya tingkat stres dan depresi yang
tinggi juga. Jadi beruntung teman-teman yang IQ-nya nggak tinggi-tinggi amat gitu kira-kira. Ya tapi jangan jongkok juga sih, tiarap apalagi ya gitu. Artinya konteks yang namanya IQ ini yang sekarang selalu jadi concern di dalam pendidikan kita. Makanya yang ditanyain nilai matematiknya berapa, nilai kita cuman concern kepada yang 4%, coba kebayangkan. Makanya sekarang ukurannya itu adalah nilai. Padahal si yang namanya nilai yang namanya sekali lagi IQ itu cuma 4%. Saya selalu ulang-ulang, 40%-nya itu wilayah kecerdasan emosi gitu. Nah, jadi teman-teman, maksud saya, emosimu menentukan masa depanmu. Artinya kalau emosinya nggak diberesin, jangan berharap masa depan akan lebih baik, tuh nggak mungkin. Karena kenapa? 99,9% keputusan kita itu tergantung emosi. Bukan ini. Makanya segala bentuk apapun yang terjadi, rasa dulu, baru berpikir. Nyaman dulu, baru mikir. Kalau udah nggak nyaman, udah aja. Makanya nanti kita ngerti ya, otak kita didesain bukan untuk ngomongin benar salah kok, bukan. Nyaman atau enggak gitu. Contoh, nih ya, ini dalam masyarakat kita nih khususnya. Ada dokter, ada dukun. Bisa fakta nggak? Ini kalau dukun figur otoritas agama, ya nanti akan didoain. 3 hari mati-mati juga sih gitu. Tapi melalui jalur yang di sini nyaman. Paham nggak? Sehingga yang kita cari itu kenyamanan rata-rata. Bukan urusan benar atau salah. Bahkan benar atau salahnya bisa kita karang-karang, yang penting aku nyaman aja. Udah gitu. Itulah wilayah faktor yang namanya emosi. Nah, PR kita adalah supaya kita nggak terlalu dibajak oleh faktor emosi kita, sehingga pilihan-pilihan kita bukan karena emosi, tapi karena ada proses yang namanya berpikir gitu. Karena kalau kita dalam wilayah emosi terus, kita lupa bahwa dampak panjang keputusan emosi itu gimana ya? Saya kasih contoh aja gampangnya gini. Seorang ibu itu bisa marah besar sama anak yang masih kecil ketika anak itu ngejatuhin gelas sampai pecah. Pernah nggak ngelihat ada orang tua yang anaknya ngejatuhin telur lah atau sampai marah-marah banget? Pernah nggak? Atau kita pernah nggak dialami ibu kita marah banget karena hal-hal yang nggak sepele banget? Pernah nggak begitu? Yes. Kebayang nggak teman-teman? Saya selalu pakai analogi ini supaya kegambar gitu ya. Anaknya ngejatuhin telur, pecah, ibunya marah, teriak, bahkan sampai nyubit misalnya, saking keselnya. Kira-kira itu didorong sama emosi nggak? Ya. Ingat ya, kalau emosi lagi bekerja, ini lagi nggak mikir, pasti. Jadi maaf ya, 99% orang mikir nggak sebenarnya? Nah ya udah nggak apa-apa sih, ya udah sih. Karena ya 99%-nya based on apa? Habit, sudah nggak mikir lagi gitu. Otomatis. Pertanyaannya. Si anak ngejatuhin telur yang paling mahal berapa? 50.000, sebutir lebaynya begitu. Tapi begitu si anak ini dimarahin dengan bentakan itu akan masuk ke jiwanya nggak? Akan jadi rekamannya. Seumur hidup ada di dalamnya nggak? Dia hilang 50.000 tapi ngasih luka batin sama anaknya seumur hidup gara-gara telur pecah. Kira-kira sepadan nggak? Nah gitu. Dan kita semua korban itu semua sih sebenarnya. Yang kita anggap waktu itu mau meledak apa? Kenapa? Karena saat emosi menguasai, si nalar nggak jalan gitu. Terus akhirnya nanti si ibunya komplain, lu anak saya kenapa ya gini lah, kamu dari dulu ngasih bentakan mulu kok gitu. Sekarang anaknya tumbuh dewasa, punya sifat seperti itu, datang dari mana? Nih, program. Jadi kalau sekarang anak-anaknya mulai nyebelin, jangan komplain sih gitu. Karena kenapa? Semua apa yang dilakukan, dalam tanda petik ya, itu pasti bawaan dari program, bawaan dari segala bentuk apapun, khususnya dari orang-orang terdekat ya, khususnya adalah orang tua itu sendiri gitu. Nah jadi,
Maksud saya teman-teman, yuk nih kita mulai menyadari lagi dalam setiap tindak tanduk kita gitu. Saat orang lebih tidak menggunakan emosinya untuk memutuskan sesuatu, muncullah di tengah-tengah ini namanya adalah kesadaran. Begitu telur jatuh, diam dulu. Kalau marah dia sakit, udah mending terima aja, nggak apa-apa, hilang 50.000 daripada aku ngasih virus jelek ke anak gitu. Kalau ibu saya udah bilang gini kalau berbicara, aduh rezeki. Oh mantap berarti. Install program yang baik, betul nggak? Iya. Nah sementara kalau orang tidak terlatih dalam konteks ini, akhirnya apa? Dia mengerjakan. Sekarang saya tanya, antara kejadian sama reaksi, kadang-kadang waktunya deket banget ya. Iya. Berarti 5 kali sholat sehari kan dilatih supaya kamu khusyuk, supaya apa yang datang kamu nggak terlalu reaktif, kamu tidak mengambil keputusan dari emosi. Kenapa? Kalau kamu mengambil keputusan dari emosi, banyak ruginya nanti gitu. Yang akhirnya kita lupa terhadap jangka panjang. Makanya orang nggak mikir jangka panjang, sikat yang penting dia lupa. Semua hukum terjadi, kabur tuainya ada, sebab akibatnya ada. Sehingga orang yang lebih waspada untuk menentukan pilihan, bahasa Qurannya disebut dialah orang yang takwa gitu. Teman-teman maaf ya, kita bisa kabur dari orang, kita bisa nyumput dari hukum yang terjadi di negara ini misalnya, kita bisa kabur ke tempat yang lain, tapi kita nggak bisa kabur dari hukum semesta gitu kira-kira. Kemanapun kita nggak akan lolos dari hukum semesta ini gitu. Nah saat kita mulai ngerti ini semua menjadi satu kesatuan, nah disitulah kenapa kita mengerti bahwa oh ternyata konteks yang namanya ibadah itu bukan berarti saya rajin mengerjakan ritual agama, tapi menjadikan ritual agama selaras dengan hukum alam, selaras dengan hukum semesta. Yang akhirnya keselarasan itu datang juga dari diri kita masing-masing. Nah jadi Pak, ke pertanyaan awal tadi, gimana dengan kondisi sekarang kita lebih nyalahin orang apa dan lain-lain, itu pilihan. Karena kita juga mau nggak mau suka nggak suka akan selalu terjadi gini nih teman-teman. Dalam hidup nih ya, pasti gini nih, gelombang. Pasti ini. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Menderita itu dia lagi di bawah, pengennya di atas, itu namanya menderita. Di depan ada tempe, tapi pengennya steak, nah itu menderita. Aduh kalau steak enak ya, udah tempe yang ada aja sih gitu. Aduh kalau yang gitu enak ya, yang ada lupa gitu kira-kira. Berarti kita kabur terus dari saat ini gitu. Makanya jangan lupa ya, salah satu hukum semesta nanti kita bahas satu-satu gitu. Hidup ini gak bisa lepas dari konteks yang namanya relatif, gak bisa. Gak bisa. Kita gak bisa sehat kalau gak pernah sakit gitu. Dan dua-duanya gak bisa diterima salah satu, ditolak satu sama yang lainnya gak bisa. Jadi teman-teman jangan lupa ya, kalau sekarang kita lagi sedih, siap-siap bahagia. Kalau lagi bahagia, siap-siap sedih. Udah gitu aja. Selalu. Nah, yang gak aman, di posisi itu aku berusaha kabur dari kenyataannya, itu yang gak aman. Nah, nanti kita akan latih. Dengan latihan-latihan yang nanti kita akan bahas, si gelombangnya lumayan gini-gini nih. Gak terlalu naik ke atas banget gitu. Riaknya tuh gak terlalu tinggi. Tsunami. Tapi lebih santai gitu. Nah dalam bahasa Quran, riak yang tidak terlalu naik dan turun, inilah yang disebut ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nah jadi kita akan ngerti semua kunci dari konteks apapun pembelajaran kita. Kunci hidup adalah tenang di dalam setiap kondisi. Dah itu aja. Saat nggak tenang, pasti matanya nggak ngelihat jelas. Saat nggak tenang, dengarnya pasti nggak jelas. Kalau mata ngelihat dan dengar ngelihat nggak jelas, keputusannya juga pasti nggak pas. Nah artinya PR besar kita adalah belajar tenang dalam setiap kondisi. That's it. Dah.
Jadi mau puasa, mau sholat, mau tahajud, mau apa, semuanya pada dasarnya membuat jiwa kita khusyuk. Pada dasarnya membawa kita menuju aku bisa tenang dalam setiap kondisi apapun. Dan teman-teman, sekali lagi, ketenangan bukan diberikan, tapi ketenangan itu dilatih. Nah sekarang teman-teman punya prioritas nih. Kira-kira keputusan aku ini akan membuat aku semakin untung atau rugi dalam tanda petik. Misal, ada orang ngeselin, marah nggak ya? Marah, buang-buang energi. Udah, mending maafin aja daripada kita buang energi ke sini. Betul? Tapi yang terjadi keseharian, nggak mikir lagi ini energinya bagus atau enggak, buang energi. Begitu ada sesuatu, langsung marah gitu. Akhirnya apa? Kita dikontrol oleh yang namanya Oke? Sip ya? Sip banget. Dapat ya? Nah, teman-teman, kalau ininya udah dapat, tinggal diaplikasikan. Seperti biasa latihannya kan nggak jauh-jauh, satu berhenti jadi orang pelit. Itu tuh ujung-ujungnya ke situ aja. Yang kedua, kontrol amarah. Yang ketiga, kalau detik ini masih banyak yang belum dimaafin, sok cepat maafin. Gitu. Sesuatu yang belum dimaafkan itu akan membuat ketenangan jadi susah gitu. Udah latihannya di situ aja, diulang-ulang. Karena kalau kita membawa itu sebagai rumus, itu akan membawa kita ke titik center di sini. Nah, pengetahuan ini nanti kita akan apply Pak Dokter ya untuk si yang sebelah sana gitu. Jadi ketika menikah pakai kesadaran gitu. Ketika mau hamil, ngerti knowledge-nya gitu. Itu sih poin. Dan ya balik lagi sih, yang bisa kita lakukan hanyalah sosialisasi sih gitu ya. Karena diterima atau tidak, ya balik lagi konteksnya adalah tergantung diri kita masing-masing. Saya rasa sementara itu dulu teman-teman. Karena ini icip-icip kita untuk masuk ke hukum semesta nanti. Kita akan bicara tentang hukum tauhid, kita akan bicara tentang hukum relativitas, kita akan bicara tentang macam-macam lah. Hukum-hukum ini nanti kita akan lebih ngerti. Supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa ibadah bukan hanya aku melakukan serangkaian ritual, tetapi bagaimana aku selaras dengan hukum-hukum semesta ini gitu. Karena hukum semesta ini semuanya dalam kondisi apapun kita nggak bisa kabur dan nggak bisa lepas, dimanapun dan kapanpun. Oke?